Kevin Dix sah dinaturalisasi menjadi WNI. Vietnam makin kejang-kejang, timnas Indonesia bakal tambah 5 amunisi baru dari Eropa. Pratama Arhan ketar-ketir, posisinya resmi digeser oleh Saini Patinama. Pelatih timnas Indonesia Sintayong tebar ancaman untuk Brunei Darussalam. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Kevin Dix sah dinaturalisasi menjadi WNI. Ya, Kevin Dix diprediksi akan menjadi pemain keturunan berikutnya yang dinaturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia. Kemungkinan Kevin Dix untuk dinaturalisasi diketahui dari unggahan EXO PSSI Arya Sinulinga yang memberi sinyal akan menambah pemain naturalisasi. Kode akan munculnya Dix sebagai pemain naturalisasi diberikan Arya Sinulinga usai laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Di momen itu, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya Nathan Joaon hadir menyaksikan pertandingan. Arya nampak berbincang dengan Nathan Jo beserta sang ayah di area lorong sekitar Stadion Gelora Utama Bung Karno. Tangan kanan Erick Thohir di PSSI dan Kementerian BUMN tersebut memberikan sinyal timnas Indonesia akan kedatangan pemain naturalisasi lainnya. Tampaknya PSSI akan memperkenalkan pemain naturalisasi lainnya dalam beberapa waktu mendatang. Kevin Dix disebut menjadi calon kuat karena merupakan pemain grade A. Ya, satu persatu dulu, yang pasti harus jauh di atas yang sudah ada, itu syarat utama, tulis dalam caption postingan Arya Sinulinga. Dalam unggahan itu pula, Arya Sinulinga menyebut nama Kevin Dix sebagai pemain naturalisasi berikutnya. Jika kabar ini benar, tentu menjadi hal positif buat timnas Indonesia. Kevin Dix punya kualitas mumpuni untuk memperkuat timnas Indonesia. Saat ini pemain berusia 27 tahun tersebut sedang membela klub kasta atas Denmark FC Copenhagen. Pemain yang bisa berposisi sebagai bek tengah dan bek sayap itu sudah mencatatkan 12 penampilan musim ini dengan 2 diantaranya mentas di Liga Champions Eropa. Sebagai informasi, pemain yang bernama lengkap Kevin Dix Bakar Besi itu berdarah Maluku. Hal tersebut terlihat dari marga yang tersemat di nama belakangnya. Bikin Vietnam kejang-kejang, timnas Indonesia akan tambah 5 pemain naturalisasi lagi. Ya, geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sorotan dari media Vietnam. Nama-nama seperti Nathan Joaon, Jaisus Emil Laudero Mulyadi, Tom Haye, dan Rian Flamingo tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Vietnam. Hal ini terkait dengan pertandingan Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sudah dipastikan bertemu dengan Vietnam pada fase grup Piala Asia 2023. Sementara untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia kemungkinan besar bakal melaju ke fase grup dan kembali bertemu Vietnam. Ya, Vietnam menghadapi kesulitan dalam 2 turnamen besar karena 5 bintang Eropa akan bermain untuk Indonesia, tulis judul yang diberikan oleh media Vietnam tersebut. Media Vietnam menuliskan rekam jejak duel Indonesia versus Vietnam yang beberapa kali dimenangkan skuad Golden Star ketika diasuh Park Hang-seo. Kepergian Pak Hang-seo yang kemudian digantikan Philippe Troussier kemudian diawali dengan 2 hasil yang kurang menggembirakan, sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan. Ya, tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan. Vietnam menjalani 2 hasil buruk dan pelatih Philippe Troussier dan anak asuhnya masih terus bekerja keras menghadapi kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Seiring Indonesia semakin kuat, pelatih Troussier dan timnya harus hati-hati saat menghadapi tim ini dalam 2 turnamen besar pada waktu dekat ini, kata media Vietnam. PSSI dalam beberapa waktu terakhir jelas-jelas menerangkan tengah berupaya menuntaskan proses naturalisasi Jaisus. Sementara Nathan Joaon terlihat menyaksikan pertandingan Indonesia versus Brunei Darussalam. Jadi pilihan utama, Saini Patinama geser posisi Arhan Pratama. Ya, bek timnas Indonesia Saini Patinama menegaskan kondisinya sudah 100% fit jelang pertandingan leg kedua playoff kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Pernyataan itu bisa menjadi sinyal peringatan bagi Pratama Arhan yang memiliki posisi yang sama di timnas Indonesia, yakni back atau wingback kiri. Pada leg pertama, Pratama Arhan dipercaya Sintayong tampil sebagai starter, namun dirinya digantikan Sain Patinama pada menit ke-73. Performa Arhan dalam laga yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 6-0 itu menuai banyak kritik. Umpan-umpannya dianggap tidak akurat. Situasi itu jelas jadi lampu kuning untuk Pratama Arhan jelang leg kedua. Dengan fitnya Saini Patinama, bukan tak mungkin pos bek kiri akan diberikan Sintayong kepada pemain Viking FK tersebut. Ya, kondisi fisik saya sudah mulai bisa beradaptasi setelah perjalanan kemarin menuju Brunei Darussalam. Saya juga sudah tidur cukup beberapa hari ini, ujar Saini Patinama. Pada leg pertama, Saini Patinama belum sepenuhnya bugar lantaran dirinya harus melahap perjalanan udara 22 jam dari Oslo, Norwegia menuju Jakarta. Kini Patinama sudah beradaptasi dan memiliki istirahat cukup sebelum menatap leg-leg kedua kontra Brunei Darussalam. Timnas Indonesia diunggulkan bisa mengalahkan Brunei Darussalam dan melangkah ke babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong tebar ancaman untuk Brunei Darussalam. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong berharap jika pada pertandingan hari ini skuad Brunei Darussalam bisa memberikan perlawanan sengit sehingga laga menjadi menarik untuk semua penonton. Ya, Brunei menunjukkan upaya yang sangat hebat pada laga pertamanya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia. Tetapi sejujurnya dalam kenyataannya kami punya tim yang lebih baik daripada Brunei, ujar Sintayong. Dia berharap Brunei dapat menunjukkan upaya yang lebih baik lagi di laga kedua. Dengan begitu kami juga akan menyesuaikan permainan mereka dengan bermain lebih baik lagi dan bekerja lebih keras lagi, ungkapnya. Pelatih asal Korea Selatan itu juga mengatakan timnya akan melakukan rotasi ketika menghadapi Brunei Darussalam. Meski dia mengatakan akan ada rotasi dari pemain dan taktik, tetapi Sintayong memastikan tidak akan dalam skala besar. Dia mengatakan timnya memiliki target untuk meraih kemenangan besar meski mengamankan keunggulan 6-0 secara agregat. Ya, kami akan melakukan yang terbaik, tetapi sebenarnya kami fokus di pertandingan grup di bulan November nanti. Ada rotasi pemain dan taktik yang tidak begitu banyak untuk laga hari ini, ujar Sintayong. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu menambahkan jika anak asuhnya dalam kondisi baik serta siap tempur dan siap melakukan yang terbaik demi supporter skuad Garuda. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.